Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada tamu yang luar biasa. Ya, kayaknya antum dikenalnya banyak di langit kayaknya. Ampun. Bersama saya Bang Reza. Masya Allah. Ini salah satu inspirator yang nantinya seperti akan viral nih, antum nih. Beserta dengan karya-karyanya antum insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya, selamat datang di tempat yang ya humble ini Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati antum dan juga keluarga. Nah, ini saya perkenalkan, beliau adalah Reza Rendi, Ustaz Reza Rendi. Ya, beliau adalah salah satu inisiator film Perjalanan Pembuktian Cinta yang insya Allah akan tayang tanggal 7 Maret tahun 2024 ini, artinya sekitar 3 atau 4 hari sebelum Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Bib. luar biasa. Mungkin deketin lagi kali mic-nya. Siap. Oke. Senang sekali bisa datang di tempat aneh nih, luar biasa. Ini sebenarnya podcast yang dulu sempat kita gaungkan ya, kemudian agak sedikit menurun karena kegiatan tersebut sudah tidak lagi kita jalankan. Jadi alhamdulillah, tapi tetap sekarang kita munculkan lagi. Tamu-tamu yang kemarin tuh ada Hasan, ada Narji, Hasan JR, ada Narji ya, dan beberapa orang lainnya. Alhamdulillah kita sekarang sama antum nih. Gimana Sat? Boleh mungkin diperkenalkan diri antum, terus apa kegiatan antum sekarang, terus kira-kira ekspektasi antum ya dalam 1 sampai 2 bulan ke depan itu seperti apa gitu. Gimana Sat? Ya baik kawan-kawan semua. Kenalin Ana Reza Rendi. Reza Rendi. Kalau hari-harian tuh trainer lebih banyaknya sih. Trainer. Training yang namanya Pola Pertolongan Allah, PPA. Itu training yang kayak training motivasi tapi ngambilnya inspirasi. Dimana titik tekannya ketauhidan, Bib. Bagaimana menghadirkan solusi hidup berbasis ketauhidan ke Allah. Nah itu alhamdulillah kelasnya udah terselenggara 3.000 angkatan, Bib. 3.000 angkatan di 3 negara di 140 kota dengan izin Allah. 3 negara. Negara mana aja tuh? Indonesia, Malaysia, Singapura, Bib. Oh, insyaallah. Ya itu. Jadi hari-harian yang mentrain orang. Alhamdulillah ada 300 ribuan lah kira-kira sekarang yang sudah ikutan. Di-train. 300.000. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu dari tahun berapa, Sat? 10 sampai 11 tahun yang lalu, Bib. Jadi antum mulai berkarir dari 10-11 tahun lalu di trainer tadi itu ya. Bukan karir sih, Bib. Oh, itu bagian dari ini aja apa? Dipilihin jalan aja sama Allah. Dipilihin jalan. Oke. Jadi arti kegiatan sehari-hari Kegiatan harian. Nah, terus kesini-sini mulai merambah, ada beberapa unit bisnis juga. Dan terakhir lagi didorong sama Allah buat jadi kru produsernya Allah aja lah. Kru produsernya film yang menginspirasi lah gitu bahasanya. yang insya Allah menginspirasi dunia perfilman Indonesia. Amin. Nah, insyaallah. Ini filmnya judulnya tadi Perjalanan Pembuktian Cinta, PPC. Nah, kalau film ini kan based on real story ya, story yang betul-betul terjadi. Nah, itu bukunya atau novelnya kan sudah ada, Sat? Ada, Bib. Dari tahun berapa tuh? Buku novel tuh? 2017 itu novel ada. Jadi teman-teman, film ini karyanya dari dibangun dari buku novel gitu ya. Nah, novel ini sudah berapa banyak terjual? Banyak, Bib. Banyak lupa ya? Itu hitungannya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi Perjalanan Pembuktian Cinta ini seperti bisa jadi the next AAD siapa namanya? Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta ya. Amin. Ayat-ayat cinta atau apa namanya? Ketika cinta bertasbih. Ini kayaknya mirip, tapi ini lebih seru. Oh gitu ya? Lebih seru dan lebih nyampe ke hati. Masya Allah. Jadi film ini luar biasa sih. Karena saya kemarin diundang ya teman-teman, tanggal 1 Maret ya. 29 29 Februari.
tanggal 29 Februari saya hadir di Epicentrum, diundang sama beliau Ustadz Reza nih. Jadi Ustadz Reza ini adalah suami dari pengarang novel Perjalanan Pembuktian Cinta. Nah, ini saya buka aja. Jadi beliau adalah suami dari seorang novelis yang bernama Nusaibah Az-Zahra. Ya, beliau seorang novelis, karyanya salah satu adalah Perjalanan Pembuktian Cinta, dan Ustadz Reza ini adalah suami dari Nusaibah, Ibu Nusaibah atau Mbak Nusaibah atau ya, Nusaibah Az-Zahra. Luar biasa. Jadi gitu Ustadz ya. Jadi novel tahun 2017 laku banyak, ya. Nggak hitung tuh kayaknya. Udah cetakan berapa sekarang? Itu dia, lupa itu. Itu lupa. Ya. Pokoknya banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat, mau sebelum nonton filmnya mungkin mau baca dulu novelnya, bisa baca. Cari di Gramedia, dia ada ya? Di akun PPA Book. Ada, di akun di akun @PPA Book. Jadi teman-teman bisa ngelihat, baca novelnya, ya udah pasti tertarik karena ini based on real story, true story. Dan teman-teman tahu kan kalau based on true story itu pasti filmnya keren-keren. Saya tuh pecinta film, Sat. Anda tuh sebenarnya sufi, Sat. Suka film. Suka film betul. Sama. Sama ya. Suka film saya tuh. Jadi kalau ngelihat film yang based on true story itu langsung menarik. Kenapa? Karena biasanya itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan hal-hal yang menarik yang gak pernah ada di film yang dikarang-karang sendiri. Film-film dikarang-karang sendiri itu bagus bagian mungkin lah ya. Tapi kalau film, karena perjalanan hidup di dunia kan seperti film, Zat, ya benar ya? Jadi dikarang sama Allah ya, Bebe? Allah yang ngarang. Kalau karangan sutradaranya tuh Allah kayaknya jauh lebih indah. Betul. Dan udah pasti lebih indah ya. Karena Allah gak pernah mengecewakan, manusia udah pasti kecewa. Ya. Manusia udah pasti adalah zat yang paling mengecewakan. Tapi kalau Allah yang buat story-nya udah pasti indah. Dari awal sampai akhir pasti ada hikmahnya. Jadi gitu, Zat, ya. Jadi tahun 2017 lahirlah novel. Berapa lembar tuh, Zat, kalau boleh tahu? Ada 360-an kali ya. 360. Ada. Saya sebetulnya sih belum baca, teman-teman. Jadi insya Allah kita akan. Tapi udah nonton ya, Bib? Udah nonton, jadi langsung pengen baca bukunya. Saya suka sama novel, istri saya juga suka sama novel. Ya kita sampai punya namanya apa tuh namanya? Kalau di Amazon tuh Kindle ya. Oh ya. Seperti buku yang kecil gitu tuh. Jadi kita suka ganti-gantian habis baca nih. Karena harganya kan lumayan tuh, Sat. Jadi itu ganti-gantian bacanya. Oh ini bagus nih tentang buku ini. Ya udah, agar cuman kalau paperless tuh nggak terasa baca novelnya. Iya. Kurang rasanya gitu ya. Bau buku baru itu ya kurang enak, Sat, ya. Nah sekarang nih 2017 antum dapat itu kan apa namanya, kalau pembuatannya berapa lama menurut istri itu bikin novel? Bikin novelnya tuh 1 tahun 2 tahun? Apa? Enggak sih, dia ngumpulinan biasa. Nulis tuh sebulan. Tapi itu nulisnya itu penuh perjuangan, Bib. Karena kan ngorek suasana batinnya lagi kan. Aduh, itu benar banget itu. Ada nguatin gini, masing-masing kita itu dipinjam sama Allah untuk jalanin sebuah kisah, dimana dengan kisah itu nguatin banyak orang nanti di luar sana. Benar. Jangan sampai pelajaran yang Allah titipin lewat kamu buat banyak orang terkubur bersama jasad kamu. Para nabi kan juga dipinjam tuh, aku bilang. Nabi Ibrahim dipinjam dengan dibakar. Nabi Ayub dengan sakitnya untuk nguatin orang-orang yang sakit gitu. Orang-orang yang lagi bermasalah di sana. Sama, kamu juga dipinjam, Udahlah tulis. Saya bilang gitu, Bib. Akhirnya dia sampai ngungsi dari rumah, Bib. Nulisnya itu. Oh, nulisnya itu ke hotel atau kemana gitu ya? Ke rumah ibunya. Dia nulis di sana sampai sakit-sakitan. Oh, sampai sakit. Karena kan ngorek batinnya lagi, Bib. Dia mesti nginget itu dan menjadikan tulisan itu jadi healing akhirnya kan. Jadi, akhirnya banyak orang yang pas baca novelnya itu, baru kali ini saya baca novel sehari beres. Dan itu dari malam sampai balik lagi ke malam itu nangis nggak bisa habis, energinya masuk ke situ. Aku bilang, kalau ini besar, kalau ini Allah luasin ke banyak orang, semoga namanya Allah aja yang makin besar ya, bukan nama kamu. Gitu. Kadang kita kan pengen terlihat bercahaya, padahal kan
dipantulin doang sama Allah. Kira-kira gitulah, Bib. Oh, jadi batinnya betul-betul bermain dalam novel tadi ya. Jadi berasa bahwasannya ini cerita betul-betul dari hati dan itu yang dirasakan betul-betul. Yeah. Sebelumnya beliau tuh juga novelis juga atau sempat nulis? Enggak. Beliau nulis diary, itu rajin. Oh, rajin. Dan beliau salah satu penangkap hikmah yang Masya Allah lah. Jadi habis baca Quran beliau kan hafiz juga. Hafizah ya, yang aneh dengar hafizah betul. Terus dia dapat hikmah dia tulis. Ya, tapi buat pribadi gitu akhirnya. Nah pas jadi novel itulah baru jadi novelis lah dia. Begitu. Baru kali pertama lah menulis sebanyak itulah ya. Betul. Biasa. Nah, jadi kalau saya korek lagi pertemuan bagaimana ntar saya ngungkapin di film tuh spoiler tuh jangan ya. Jadi ternyata pertemuan beliau ini dengan istrinya adalah pertemuan yang luar biasa. Dan itu di capture di dalam satu film yang indah. Jadi satu film itu adalah ada ini spoiler bukan? Enggak ya? spoiler, aman ya. Saya takutnya spoiler gitu. Karena kan nggak seru ya kalau nonton film ada spoilernya gitu kan. Pokoknya intinya ini ada kaitan erat sama beliau lah di film ini. Kemarin gimana pas nonton gala premier? Apa ekspektasi pas dikabarin pas nonton? Jadi gini, saya kan dekat sama Ustadz Nasrullah ya. Ustadz Nasrullah ini founder Magnet Rezeki. Bukunya itu disebut dengan mega bestseller. Iya. Saya punya bukunya dan beliau tuh pinter lah dalam meracik itu semua. Saya di WA, saya respect sekali sama beliau dan saya di WA, Bib datang ya acaranya gala premier. Ini antum diundang gini-gini. Kok tumben Anda bilang Anda diundang gitu kan sama biasanya kan nggak ada ya belum ada gitu loh film-film lagi gitu yang sekarang muncul. Setahu saya ya biasanya muncul tuh film tentang horor atau komedi segala macam. Wah, ini Perjalanan Bukti Cinta. Nah, ini kayaknya film biasa aja deh nih. Cinta-cintaan anak muda lah ya. Cinta-cintaan yang ini kayaknya ngapain gue. Tapi kalau gue nggak datang, gue nggak enak kan sama Ustadz Nasrullah nih. Tapi kok saya baca lagi gitu. Sebentar, ini kok true story gitu kan? Sebagai pecinta film itu menarik ya. Menarik itu true story itu. Waduh, ini kayaknya harus betul-betul fokus melihat film ini. Terus kita datang, saya bawa istri langsung semangat. Biasa istri nggak pernah tuh. Oh gitu. Nggak pernah mau diajak, bukan nggak pernah mau artinya kurang tertarik biasa lah ya. Karena kan ada anak di rumah, kadang-kadang alasannya kan ya jaga anak segala macam. Ini masa semangat ya? Iya semangat. Jadi sore itu udah siap-siap kita mau jalan, sampai di sana, wah rame terus kita. Rame kan banyak tokoh-tokoh yang cukup terkenal, ada Bang Adi, ada Bang Jamil. Iya Bang Jamil, ada Ustazah Aisyah Dahlan. Wah, saya bilang nih orang-orang terkemuka semua di sini. Saya bilang nih Bang Adi, saya senang sama Bang Adi karena saya ngefans berat sama beliau. Karena beliau kalau memberikan di bukunya juga luar biasa. Jadi emang saya kayaknya harus punya buku juga nih biar bisa sampai ilmunya ke. Beliau udah 2 kali tuh, Bib. Apanya nonton? Oh 2 kali ya? 2 kali datang. Oh berarti dulu sempat nonton lagi itu? Sebelum tayang itu ada eksklusif screening. Itu beliau nonton, nangis 3 kali. Habis itu kita pikir udah gak mau datang lagi. Gala datang lagi bawa yang lain. Oh, luar biasa. Terus gimana, Bib? Lanjut, Bib. Iya itu tadi. Rame nih. Rame segala macam, udahlah. Anak ketemu antum nih. Kan saya bingung sama siapa nih. Udah ada tiketnya, saya bentar mau ini, cuman saya ngabarin ke Ustadz Nasrullah karena kan beliau yang ngajak kan. Aduh Afan Habib lagi umroh. Iya betul. Gimana ya orang yang ngajak malah kagak datang gitu kan. Tapi karena alhamdulillah circle kita sama kan. Jadi saya banyak kenal orang situ ternyata. Banyak kenal, oh ini fulan, oh ya ini kenal. Akhirnya kita guyup lah, hangat lah suasananya. Terus kita ketemu antum. Luar biasa. Ya dikasih tiket ya kan, terus kita masuk ke dalam. Awal-awal mungkin kurang begitu ini kan. Masih planting namanya itu. Masih planting, jadi saya masih lihat
aduh kalau awal-awal begini apalagi akhir gitu kan. Saya kan kita tuh Iya, suka iya, begitu iya. kan. Karena kan Afwan saat ini biasanya film tuh begitu tuh. Jadi awalnya justru keren dulu biasanya. Biasanya ya, maksudnya Biasanya. menggemparkan di awal kayak film-film apalah ya, pokoknya film-film yang keren-keren tuh biasanya tuh, tapi jelek akhirnya. Endingnya tuh kurang bagus gitu loh. Mulai di pertengahan tuh kurang menarik tuh. Iya, iya, Tapi banyak awalnya tuh. tuh bagus. Terus saya lihat, nah pas di pertengahan atau mungkin sebelum pertengahan ya, Iya, sebelum pertengahan. saya bilang nih, kok ada gejolak yang luar biasa, saya bilang nih. Terus makin meningkat lagi, ada eskalasinya lagi. Makin ada eskalasinya lagi, makin sampai pada titiknya saya bilang, wah ini film keren banget. Jadi dia pinter, mungkin memang begitulah ya caranya Allah membuat kisah nyata yang menarik, kisah nyata yang betul-betul akan mendapatkan banyak hikmah dari situ. Eskalasi itu begitu sampai pada titiknya betul-betul. Wah, saya bilang luar biasa. Dan ada satu scene, ini nggak boleh sih dikasih tahu ya. Scene-nya aja bilang. Tapi scene itu tuh menurut saya, yang scene orang buta tuh. Oke. Wah, itu boleh nggak kita omongin? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Ada scene orang buta di situ teman-teman. Aduh. Gimana? Saya jadi pengen nangis sekarang nih. Itu nggak pernah gagal sih. Aduh. Itu benar-benar tuh. Itu scene itu luar biasa. Luar biasa. Jadi teman-teman harus nonton ya. Jangan sampai terlewatkan ya, beli tiket, ajak teman-temannya. Saya juga mungkin nanti akan nonton lagi kayaknya deh. Mungkin saya akan nonton lagi, saya ajak orang-orang buat nonton film antum, buat bukan film aneh tadi. Iya, film karya keluarga antum lah ya, atau film karya produser ya, filmnya Allah ya, filmnya artinya yang betul-betul mengesankan lah ya. Untuk lebih mengingat kembalikan orang dengan film biasanya jauh lebih mengena gitu. Saat kalau antum, menurut antum gimana? Filmnya Allah ini antum seperti apa? Apa yang ada di benak antum nih? Antum bisa seperti sekarang ini gimana nih? Apa nih? Ada dari awal ngelihat apa ya? Perjalanan iman ini. Perjalanan iman dari awal novel, terus nggak ngerti, nggak punya niatan jadi film, tapi banyak yang doain, wah bagus nih, semoga jadi film. Iya dulu gitu dong ya, amin. Gitu ya. Setelah novelnya berhasil terjual sekian banyak eksemplar, kemudian banyak orang yang mendoakan seperti itu. Gitu. Terus ada amin sampai datang satu alumni PPA ngangkat ini ke bukan layar lebar, film pendek 30 menit. Oh, ada film pendeknya? Ada awalnya. Di YouTube atau di mana? Di YouTube. Oh, ada sekarang di YouTube? Ada. Oh, oke. Perjalanan Membuka Cinta. Tapi sederhana banget gitu, dengan budgetnya dia lagi. Udah, saya bikin aja Mas, nanti Mas udah lain-lain. Ya udah silakan bikin. Jadilah. Nah, wasilah film itu viral, PH besar datang, PH lain lah ya, PH ini bilang ini ceritanya bagus, kita angkat ke film ya. PH-nya ngomong Filmmaker gitu. Muslim. Oh iya, apa namanya? FMM ya. Iya, akhirnya diangkat lah itu. Terus jadilah keputusan, oke, yuk kita bikin film itu di November 2022. November 2022. Pembuatan filmnya? Bukan, belum. Itu baru ya kita bikin. Oh. Terus dibikinlah RAB, timeline dan lain-lain, jadilah pitch deck gitu lah ya. Mereka nanya, Mas ini serius kita mau syuting di bulan Maret 2023. Berarti jaraknya tinggal 3 bulan tuh Bim. Anda bilang karena produser baru ya, dengan polosnya bilang, iyalah bismillah ayo bikin gitu. Bentar Mas, dibukain sama dia. Kita butuh sekian M untuk bikin filmnya. Kita gak punya duit sama sekali Bim. 0. Di situ Anda, tapi saya mau ngomong mau nanya tadi tentang budgeting segala macam, cuman takut terlalu sensitif gitu. Tapi kalau antum buka, jadi buka ya, MM-an nih. MM-an. Terus apa tuh? Ya gak ada duit gitu. Tapi Anda pegang satu pelajaran dari Al-Baqarah 60 itu. Itu yang Anda amalin.
Itu 5 kunci kecukupan ada di situ formulanya. Itu kan Coba untuk sampaikan ke A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Allah bilang wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Kulu qad alima kullu unasi mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Itu kalau dibaca sekilas aneh sering lewat maknanya tuh. Tapi pas dibaca lagi, kenapa Allah mention 12 di situ? Makanya. Ya kan? Itu karena setiap qabilah tuh. Betul. Karena kalau tafsirnya kan 12 gitu. Dan Anda mikir lagi. Iya, tapi kan Allah gampang banget bilang ayat ini bilang ya udah aku keluarin air. Ya udah cukup gitu. Sampai situ aja juga ayatnya enggak berubah gitu kan. Tapi ketika Allah mention 12, kabilahnya 12, oh Allah mau ngomong 12 itu dicukupin. Oh berarti ayat ini mengcapture ada hal-hal yang dilakukan Nabi Musa yang membuat Allah mencukupkan kabilah-kabilah itu. Ternyata di ekstrak ada 5 tuh, Bib. Di ekstrak ada 5. Yang pertama ini di sini nih, Bib. Gak apa-apa, boleh gak nih? Boleh. Gak ada masalah. Anda sampai bikin coachingnya itu, Bib. Oh ya, Anda bikin program. Boleh gak nih coachingnya? Jangan, aduh Anda yang harus belajar. Gak apa, ini tuh buat manfaat gitu. Terus ya, jadi ada 5 kalau lihat. Kalau pengen dicukupin sama Allah. Kan dudukan Quran itu kan bukan sekedar kisah untuk diceritain ke anak-anak kita doang, tanpa ada something di situ. Oke. Nah, satu ayat itu jawaban bagi semua yang lagi pengen dicukupin, baik dari kasus finansial, kasus kesehatan, kasus pengen jodoh. Itu ketika naik coaching itu, Masya Allah, Beb, ada yang utang 50 miliar beres, ada yang sakit sembuh dan lain-lain. Nah, ini ada 5, Beb. Yang pertama, kita lihat polanya. Nabi Musa di gurun pasir padang tih itu mimpin ratusan ribu, ternyata punya, Allah bilang lagi minta air kan gitu. Kenapa nggak minta makanan? Ternyata lebih butuh minum dibanding makan kalau lagi di gurun pasir. Ya. Jadi sama kayak kita hari ini kawan-kawan. Jadi pengen minum nih. Butuh air, jadi kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama kayak kita masing-masing punya kebutuhan. Nah, pola pertamanya adalah wa idhis tasqa Musa. Dan ingatlah ketika Musa sedang meminta air. Oh, Nabi Musa tidak digambarkan dan ingatlah ketika Musa sedang ngorek-ngorek tanah. Lagi ikhtiar tuh, Bib. Oh, ini di situ nyadar. Oh, ikhtiar itu bukan di depan dulu, tapi di awal kalau lagi punya kebutuhan justru ngerapat ke Allah. Tapi kebanyakan kita kawan-kawan, ini ana sih gitu kan. Kalau lagi punya kebutuhan langsung, ini gimana. Bahkan gak digambarin, ingatlah ketika Musa sedang pusing mikirin airnya dari mana. Itu kan kita banget, punya masalah, punya kebutuhan, pusing. Sombong seolah-olah kita bisa menyelesaikan seluruh masalah. Nah itulah. Padahal yang memberikan masalah seharusnya kita deketin dulu. Betul. Allah menguji kita deketin dulu. Yang menguji kita bukan kebalikannya, merasa lebih besar dibandingkan. Betul, Masya Allah. Itu anak pelajarin. Anak tangkap gitu. Akhirnya, Nabi Musa mendekatkan diri ke Allah. Wa idhis tasqa Musa itu. Dan satu Nabi Musa mimpin ratusan ribu orang bengal ini kan, Bib. Bani Israel. Tapi Masya Allah, satu pimpinan leader bertakwa ini cukup jadi asbab pertolongan Allah kepada ratusan ribu orang ini yang mendekat itu. Maka pola pertama adalah kalau punya kebutuhan saat ini justru harus ngerapat ke Allah. Deketin Allah. Nah, Anda langsung implementasiin, Bib. Apa ya dalam konteks lagi butuh uang miliar itu? Ya, adalah yang Anda suka zikir. Ya udah nambah zikir deh. Jadi setiap mana-mana Anda bawa tasbih, Anda zikir tuh, istighfar sama sholawat tuh, Bib. Udah sepanjang lagi create film itu. Itu pola pertama. Ini sampai 5 nih, Bib. Panjang nih, Bib, nanti. Ya, tapi kira-kira begitulah. Singkat aja. Kira-kira begitu. Pola yang kedua intinya Allah bilang kan wa istasqa Musa, Nabi Musa berdoa, doa itu artinya fokus ke targetnya. Karena nggak mungkin orang yang pengen banget sama impiannya nggak dibawa ke doa. Kalau tandanya dia bawa ke doa itu dia fokus banget. Nah, itu Anda fokus. Jadi benar-benar di project ini Anda ngalokasin waktu, energi semua ke situ, Bib. Mencari
investor dan investor lain-lain. sambil tadi zikir ya. Itu 2. Tahajud, apapun yang dilakukan lah demi untuk mendekatkan diri sama Allah. Kemudian saya sambil ikhtiar juga. Betul. Ikhtiar basyarinya ada. Betul. Ya, itu masuk ke poin yang ketiga tuh Bib nanti. Wa istasqa Musa liqaumihi pola ketiganya. Jadi dia Nabi Musa minta air bukan buat dirinya sendiri, tapi buat banyak orang. Aneh benerin niat. Aneh bikin film ini buat siapa? Oh iya, masih ada buat diri sendiri terkenal dan lain-lain. Ngomong ya Allah, ini film engkau. Mudah-mudahan lewat film ini banyak orang yang nengok ke atas sama nengok ke dalam deh ya Allah. Gitu. Udah benerin niat terus setiap meeting tuh kita doanya gitu tuh. Ya Allah, ini film engkau, kami hanya kru engkau, gerakin aja ya Allah kami. Nah itu mengimplementasikan poin 3. Poin keempatnya, fakulna trib bi'asaqal hajar, mukulin tongkatnya. Jadi fakulna Nabi Musa ini jadi ngobrolnya ini apa nih? Itu justru bagus. Biar kita tahu kok bisa dapetin investor gitu kan. Iya. Nah itu fakulna. Jadi kalau 3 itu udah dikerjain, Ana tuh kemarin fakulna. Nabi Musa kan nggak tahu harus ngapain, lagi kondisi butuh kayak gitu. Nah itu sama Allah dikasih tahu, begini loh idrib bi'asaqal hajar. Nabi Musa nggak tahu. Ana gitu jalanin 3 itu, inspirasi datang Bib. Ketemuin orang ini, temuin sampai di handphone Ana tuh Ana catat nama-namanya Bib. Nah idrib pukulin, kalau udah namanya tercatat, inspirasinya datang, eksekusi, pukul, WA pitching ke dia dan lain-lain. Nah tapi kan masalahnya mukulnya ke batu Bib. Jadi udah mental block duluan di kepalanya. Aduh ntar ngomong dia nolak gimana. Itu batu semua tuh. Makanya bilang pukul aja, tugasmu bergerak Ren, bukan berhasil. Kalau kamu mikirin hasilnya, mau mulainya ragu, di endingnya kecewa nanti. Udahlah gerak aja. WA dan lain-lain. Nolak ada dan lain-lain, terakhirnya baru oke Mas, saya siap invest. Dan bahkan beliau nulis di MOU-nya, kalau untung buat Mas Randy aja. Oh, serius? Kalau rugi saya siap. Ya itu paling penting tuh dalam berbisnis. Kadang orang itu yang paling Ana khawatirkan dalam berbisnis. Saya juga punya sedikit pengalaman yang buruk lah. Yang kalau kita korek kita sedih lah gitu. Bahasanya seperti itu ya, karena tadi itu, karena orang tidak siap untuk berbisnis tapi tidak siap untuk rugi. Ya akadnya itu penting di awal. Jadi antum bagus banget tuh. Kalau boleh tahu ada berapa investor? 1, 2, 3? Besarnya 1. Yang lainnya 2 lah kira-kira. Yang lainnya sifatnya filantropis kali ya. Lebih ke arah. Yang terakhir tadi belum, baru 4. Yang kedua kulu washrabu min rizqillah. Nanti kalau airnya kan udah keluar nih fajarat, tadi udah keluar. Jangan diaku-akuin. Makan minum min rizqillah, itu kan punya aku, bukan karena ikhtiarmu. Kadang aneh enggak ngakuin ikhtiar aneh itu. Ini karena saya berhasil karena saya. Terus kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi. Jangan berbuat rusak di sini gitu kan. Ya udah, Ana nggak maksiat, nggak ini, jaga diri. Itu 5 itu Beb intinya. Iya. Dan Masya Allah keluarin. Jadi teman-teman, kalau kita lagi pengen berbuat sesuatu yang mungkin dirasa kita sulit, deketin Allah, perbaiki niat, kembalikan semua untuk orang lain. Ya. Kemudian juga jangan mengaku-ngaku ini karena saya. Saya adalah seorang yang hebat segala macam. Ini kayaknya kejadian sama saya juga nih kayaknya saatnya. Jadi saya juga punya pengalaman yang kurang lebih mirip-mirip. Jadi kita ini dalam proses yang saya jalani saat ini, itu banyak sekali obstacles-nya. Wah itu 6 bulan, 7 bulan terakhir mungkin banyak yang tahu lah ya. Tim-tim mana nih? Ini Rahul nih, tim kita lah tahu perjalanan saya itu seperti apa. Banyak tidak didukung sama orang-orang ya yang kira-kira harusnya mendukung. Tapi pada akhirnya karena saya benerin niat, jadi saya bilang, ya Allah ini bukan untuk saya. Ngapain kita untuk mengaku kehebatan kita segala macam? Tapi ini untuk, ya pokoknya untuk dakwah. Apapun itulah kita pertaruhkan gitu loh, kalau untuk hal-hal yang kira-kira sifatnya itu lebih tinggi dibandingkan kita itu sendiri ya. Maka segala dipermudah, dipertemukan dengan banyak orang. Dan ketika sudah kita dapatkan, tidak pernah kita itu gara-gara saya. Ini semuanya
sudah Allah takdirkan, dan ini semuanya adalah ya hal yang Allah inginkan dari kita. Karena saya berdoa kayak gini, saya bilang, ya Allah, kalau emang ini bagus buat saya maka jadikanlah, tapi kalau ini tidak baik buat saya maka jauhkanlah. Dan itu yang seharusnya kita lakukan, Ustaz. Nah, ya, apakah amanah ini adalah baik untuk saya? Jika baik maka dekatkanlah, tapi kalau amanah ini tidak baik maka jangan. Karena kita semua itu ya menginginkan kebaikan, dan kita optimis saja. Jadi alhamdulillah nih dapat ilmu baru dari antum, luar biasa. Yang belajar, Masya Allah. Luar biasa. Jadi gitu ya. Tapi dapat investor, dapat akhirnya film berapa bulan tuh dibuat? Syutingnya sih cuma 15 hari, Bib. 15 hari. Syutingnya. Kalau boleh tahu di mana syutingnya itu? Syutingnya ada di Husnul Khotimah. Itu pesantrennya istri di situ. Oh, istri pesantrennya di Ponpes Husnul Khotimah. Ya. Tapi kalau background film itu di situ? Bukan, di pesantren lain. Pesantren lain. Terus di Anyer syutingnya sama di Cibubur, udah deket-deket aja. Deket-deket aja. Di Husnul Khotimah karena ada tulisannya, saya lihat terus. Iya. Saya punya banyak teman juga di situ tuh. Iya, kayaknya circle-nya kita situ. Kalau antum kan situ juga kan? Sekolahnya atau ininya di situ juga atau gimana? Enggak, ada di Jakarta kan. Oh, pada saat di film itu tuh ini ya? Iya, cerita deket aja ceritanya. Jadi kalau kita buka nih nggak bisa, teman-teman ya. Ini bahaya nih karena ini spoiler habis. Tapi apa, Bib? Anda penasaran, Mas antum nonton itu tadinya nggak expect, kemudian begitu tadi yang dirasa. Tadi itu ya. Ya apa namanya? Tidak menyangka. Jadi kita ekspektasi kita tidak tinggi, tapi ternyata luar biasa. Filmnya itu benar-benar menginspirasi. Ya, jadi seperti kalau bahasa antum apa gitu? Memberikan cermin untuk diri sendiri ya. Bercermin untuk diri, apa ya? Bahasa antum juga antum. Cermin untuk menemukannya dan menemukannya. Iya, cermin untuk menemukan diri kita sesungguhnya dan menemukan Allah. Itu bahasanya, saya pinjam bahasanya Ustaz Randy nih. Biar apa? Biar manggil antum Ustaz Reza apa? Aman Randy, udah. mana aja? Aman. Karena tadi nyebutin Randy mulu gitu kan. Nah, jadi buat mereka yang sulit buat menemukan Allah ya, belajar dari film ini. Karena film ini tuh cara kita menemukan Allah tuh ternyata tuh insya Allah mudah. Jadi kadang Ustaz, hidup itu membosankan untuk sebagian orang. Dia lakukan hal yang sama. Monoton ya. Dia lakukan hal yang gak jelas gitu kan. Tapi pada akhirnya dia menemukan, pada akhirnya ketika dia tahu tentang makna kehidupan ini, dia bisa menemukan itu dengan sangat-sangat sempurna. Betul-betul dia menjalani hidup dengan baik lah gitu loh. Enak ya, Beb. Jadi hidup, ternyata tuh hidup bareng sama Allah tuh luar biasa. Udah melting lah kalau bahas gitu. Hidup sama Allah itu ternyata luar biasa. Jadi ada hal yang kita perjuangkan dalam setiap hidup kita, setiap detik. Ada Allah yang bersama dengan kita, dan hidup tuh gak akan membosankan. Saya dulu ingat ceritanya Bilal bin Rabah tuh. Jadi Bilal bin Rabah ini ketika ditinggal wafat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh, hidupnya itu nggak indah. Iya, kurang indah lah, karena keindahan itu dia. Tapi dia tetap menjalani kehidupan. Dia tetap bermimpi Rasul, sampai waktu itu Rasul bermimpi. Kenapa kamu jarang? Pernah dengar ya ceritanya? Iya. Udah lama nggak datang dan lain sebagainya lah. Tapi yang menarik adalah ketika beliau itu mau wafat. Beliau itu mau wafat itu senyum-senyum aja. Jadi dianggap nih hidup ini kayak mainan aja. Tawa-tawa asik seolah gitu. Kayak besok antum mau berangkat safar ke Amerika lah atau ke Eropa lah gitu. Asik besok berangkat gitu. Kalau bukan antum maksudnya siapa lah itu ya. Iya. Kita ini kan besok mau safar kan, atau mau berangkat seneng, jalan-jalan maksudnya kan seneng kan. Seneng ya, ketawa-ketawa sampai ditanyain sama istrinya, kamu ini kenapa? Kamu dalam keadaan sekarat. Kenapa kamu kok ketawa-ketawa, senang segala macam? Yang menarik adalah jawaban beliau, gimana saya tidak senang kalau besok saya nemuin orang yang paling saya cintai. Itu luar biasa. Jadi teman-teman tuh kalau ada makna dalam kehidupan kita, mati pun tuh ada tujuannya gitu loh. Tapi kalau hidup nggak punya makna, luar biasa. Itu nggak ada rasanya itu. Hewan ternak ya, Bib. Hewan ternak. Kalau hidup nggak punya
tujuan tuh percuma aja. Jadi kalau mau menemukan tujuan hidup, mau mencari lebih dalam tentang diri kita, tentang makna dalam kehidupan, tentang Allah, mungkin bisa sediakan waktu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Ya belajar dari kehidupan seseorang yang Allah titipkan kepadanya cerita agar kita semua bisa mempelajari cerita tersebut gitu. Kalau ekspektasi antum kira-kira berapa? Ada nggak sih? Saya kemarin ketemu sama siapa, sutradara apa produser lah gitu, lupa yang pakai jas tuh. Saya tanya berapa target penonton, dia bilang katanya 10 juta. Wah, ini saya bilang keren juga nih. Terus tapi sebagian orang bilang ini 2,7 juta gitu, 3 juta. Kalau antum nih gimana? Memandang itu gimana? Bang Randy nih, Ustaz Randy gimana? Ustaz Reza, Apa ya? apa penting gak sih sebenarnya? Kalau target itu penting. Nah, target itu bagi Ana arah gerak aja sih. Arah bergerak. Jadi kita dari situ bisa membreakdown kita mau melakukan apa. Tapi arah gerak itu kalau bagi Ana nggak sampai dibikin jadi stres gitu deh, Beb. Kudu mesti gitu. Jadi ya kita menetapkan itu wilayah kita, tapi Allah yang menetapkan itu wilayah Allah. Nah, targetnya itu bukan target sih. Dari dulu nggak tahu angka ini muncul, Beb. Angkanya Di kepala. Mohon doanya ya, Beb ya, diaminin. Ini orang berkah insyaallah. Guru Ana. Angka yang dititipin di kepala dari dulu awal 2.777.143. 2.777.143. Nggak tahu angkanya itu terngiangnya di kepala. Oh, itu nggak ada cocok logi sama Nah. tanggal apa Nggak gitu ada. enggak ya? Tapi Mungkin dari itu nggak berubah. pernah bermimpi kali ya, atau gimana? Nggak tahu, terngiang itu aja terus angkanya. Wallahu alam ininya apa. Tapi 7 itu kan memiliki maknanya tersendiri ya. 7 langit, 7 lapis bumi, 7 ayat yang diulang dan lain-lain. Wallahu alam lebih. Sab'ul mathani dan lain sebagainya. Iya. Oh, jadi itu ya. Doain BP ya. Tapi itu kan kalau sekian ratus ribu biasanya udah BEP lah bahasanya gitu ya. Dulu kan saya pernah buat film juga, teman-teman. Oh ya, film apa? Bukan buat film, maksudnya invest di film. Namanya film Tausiah Cinta. Oh ya, ini nonton itu. Nonton, ya. Cuman filmnya kayak nonton cuma berapa puluh ribu gitu. Oh, gitu. 60 atau 70 ribu. Itu aja, ya alhamdulillah balik modal ya. Modalnya balik lah intinya. Cuma nggak yang besar, tapi Ana berpikir kalau ini kira-kira balik modalnya perlu nggak disebutin? Angka berapa sih biasanya? Mungkin di 300.000. 300.000. Jadi teman-teman, yuk kita bantu ya perfilman Indonesia, terutama film PPC ya, atau PPC. Kalau bahasa Inggrisnya kan PPC, takutnya ada yang SGIA dulu kan. SGIE sama SGIE kan beda tuh, SGIE. Jadi film perjalanan pembuktian cinta ini butuh banyak penonton ya agar bisa terus berada di XX1 ya. Ya. Jadi ada minimum nih yang harus kita kejar, teman-teman. Jadi yuk kita support film PPC ya, ajak keluarga nonton sekeluarga gitu kan. Ya, ini nggak ada umur, nggak ada ya sini ya? Kalau dari lulus sensornya sih 13 plus. 13 plus, teman-teman. Tapi itu bukan karena ada adegan sesuatu di dalamnya, tapi daya tangkap. Tapi anak SD aja bener nonton pada nangis juga tuh. Iya. Jadi tidak ada yang scene yang enggak gitu ya, tapi memang daya tangkap film tadi memang perlu ya orang di atas umur 13 tahun lah. Tapi kalau bisa teman-teman semuanya bawa keluarganya ya, belajar dari satu film yang baik ini, saya sangat apresiasi sekali ya. Ada film yang berkualitas di tengah-tengah film-film yang ya mungkin menghibur, tapi kita juga butuh film-film yang menginspirasi. Ya semoga nanti ke depannya bisa masuk di manapun itulah ya. Amin. Insyaallah kalau nggak ada kendala Mei di Malaysia, Singapura, Brunei itu. Oh, Malaysia, Singapura, Brunei. Udah screening juga sana. Udah deal, udah screening, udah deal. Berarti pakai bahasa Malaysia dong? Enggak, tetap pakai bahasa kita, Beb. Di bawahnya tuh suka ada subtitle Inggris paling. Subtitle Inggris. Saya sempat nonton di Malaysia tuh di Pawagam. Pawagam.
Dirubah bahasanya. Dirubah bahasanya pakai bahasa apa gitu, kalau nggak salah tuh bahasa Malaysia. Nak kemana, ya Oh, pokoknya gitu. film Indonesia? Film apapun itu. Oh jadinya Jadinya itu di subtitle dubbing itu. lah ya. Di dubbing. Ininya subtitlenya. Oh subtitlenya. Ya, Jadi saya dulu sempat tinggal di Malaysia, Ustaz. S1 saya di Madinah, S2 saya di Malaysia, S3 saya sekarang di Indonesia. Jadi semakin menurun tuh. Madinah, Malaysia, Indonesia itu. Serut, kita maksudnya dari atas ke bawah gitu ya. Semakin, tapi nggak apa itu ilmu ya. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi beliau sudah mencurahkan segala apa yang beliau punya, maka kita sekarang yang gantian. Saya gantian juga, saya mau apa bahasanya tuh, membalas kebaikan antum dengan memberikan ya kalau bisa exposure yang luar biasa. Amin. Terhadap film ini ya mudah-mudahan apa yang kita perbuat nih itu menjadi saksi. Amin. Bahwasannya seorang Reza Rendi, seorang Idrus Al-Jufri pernah berbuat di dunia ini, berbuat kebaikan dan bisa menjadi amal jariah ya Ustaz. Nah itu apa ya? Ekspektasi antum? Ana sih lebih kepada ini, Bib, mau nyampein ada sesuatu yang lebih besar dibanding film ini. Awalnya Ana pikir ya udah ada yang mau ngangkat ke film, ya sudahlah bikin gitu. Tapi ketika tengah jalan Anda berubah niat, Bib. Merubah niat. Berubah niat itu karena ngelihat datanya itu sekarang ngeri. Ada sekitar Anda megang data 44 juta orang di tahun 2022 masuk ke bioskop. Ruang kotak, hitam, AC dingin, makanan enak, layar lebar, gak bisa di skip. Itu kan brainwash, Beb. Dan apa yang ditonton masuk jadi tuntunan hidup dia, respon hidupnya. Dan kita lihat top 10 film Indonesia, kalau nggak horor, komedi, seks, maaf, komedi atau gabungan ini. Maka ketika itu yang diinput, outputnya nggak jauh-jauh dari situ, Beb. Wah, datanya ngeri. Ada 21% perempuan udah berhubungan itu anak SMP. Wah, ngeri banget, Beb. Mental health anak sekarang kan katanya generasi strawberry tuh, gitu kan, Gen Z sandwich dan lain-lain. Dalamnya rapuh karena tontonannya bukan sebagai tuntunan sebetulnya ya. Tontonan itu bukan sebagai tuntunannya dia sebetulnya. Tontonan itu tuh harusnya sebagai ya harusnya sebagai tuntunan, tapi tontonannya nggak benar gitu loh. Betul. Jadi akhirnya nggak bisa jadi tuntunan. Nuntunnya ke kiri malah. Nah itu akhirnya sampai doa gini, ya Allah, jadiin siapapun yang nonton, siapapun yang support, siapapun yang gerak, itu pahala jihad ya Allah. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena iya tadi apa namanya PH-PH besar itu sekarang ngumpetin uang ya, Beb. Untuk dia nggak mau nginvest di film Islam. Karena dinilai tidak ada market. Nggak naik gitu ya. Betul, akhirnya dialokasikan ke film-film yang tanduk sama taring, horor ya. Filmnya kayak gitu dia ya mungkin nggak memikirkan efek dan lain-lain ya, tapi itu yang dijejelin, yang penting cuan. Nah, kita mau nunjukin dengan film ini bahwa ini jadi pembuka bahwa film religi itu powerful loh, bukan hanya kontennya tapi juga marketnya ada. Maka harus kolaborasi 3, pemodal, sineas, sama penggerak. Ada modal, ada yang bikin film tapi penggeraknya enggak. Penggerak atau marketing lah ya, marketnya. Kayak influencer, toko-toko kayak Habib nih juga dan lain-lain. Bukan toko nah, baju. Itu toko baju. Dan yang kedua alasannya kenapa nih bilang sampai doa begitu adalah hari ini film Islam itu labelnya udah jelek, Bib. Sebagai apa tuh level? Mindset film religi adalah pacaran yang dikerudungin. Dia megang tangan baca bismillah dulu sebelumnya gitu kan, biar halal kan. Simbolis gitu, Bib. Jadi kerudungan begini-begini, tapi kontennya nggak dari agama kita basicnya. Jadi moga-moga ini ngasih lah standar buat film-film lainnya. Ini mungkin ya inilah yang mendekati kita tutup lah ya. Kira-kira scene apa yang menurut ketika kalau saya kan tadi udah ya. Saya ada 2 sih sebenarnya. Sama kayaknya kita, Beb. Oh iya gitu ya. Yang itu dermaga kan? Dermaga sama buta kan? Dermaga yang dia teriak ya? Iya. Bukan yang yang dia bayi itu. Oh itu saya merinding sih. Karena
Saya tahu banget ya. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang tuh punya trouble tuh. Iya. Anaknya nangis terus nggak bisa didiemin, terus bingung gitu kan. Iya, iya. Ditimpa masalah, wah itu menurut saya scene yang powerful ya. Selain di dermaga orang, cuman tingkatannya mungkin orang buta, dermaga mungkin itu kali ya. Iya, iya, betul, Iya, betul. dermaga itu luar biasa juga sih, benar-benar itu menarik juga sih. Cuman yang saya yang saya nangis tuh yang ketika di yang orang buta itu. Itu nangis ya Beb. Biasa. Aneh bukan mau nangis tapi keluar sendiri, gimana dong Beb? Kayak Allah lagi ngomong gitu. Aduh, berat nih. Tapi menurut antum yang mana? Yang dermaga sama Ya, dermaga gitu. Saat dia teriak semuanya itu dan di kerupuk buta itu. Aduh, kayak Allah lagi ngomong gitu. Iya. Tapi itu ketika film itu tuh apa yang dirasain sama teman-teman yang ada di behind the scene-nya gitu loh? Rasain yang dirasain. Apa yang dirasain? Antum pasti ada di situ kan? Ada. Yang dirasain ya deep banget gitu. Deep banget ya. Deep banget. Itu di dermaga mana kalau boleh tahu? Di Anyer. Carita. Oh, itu di Anyer ya? Anyer. Oh, oke. Tapi emang ada nggak di situ itu ada nggak? Nggak ya? Enggak di situ, dia di tempat lain teriaknya. Tapi emang ada kejadian itu? Ada. Kejadian itu ada. Luar biasa. Hebat. Ada, Beb. Betul-betul hebat itu. Itu pokoknya filmnya tuh kuasa Allah banget ya, Beb. Kuasa Allah. Ini aneh buka satu nih. Ini masih panjang apa gimana? Masih nggak apa-apa, terserah tuh, pokoknya bebas. Mau sampai kapan bisa? Gitu. Penulisnya itu dokter di MD Entertainment. Penulis film kita itu di dokternya naskah di MD Entertainment. Gede lah kan. Nah, dia itu skripnya jadi, dia kasih ke influencer, tolong nih dibantu di promo. Influencer ini baca, nangis dia, Bib. Ngabarin jam 2 pagi. Saya baca ini kok merindingin, nangis ya, nggak berhenti. Dia penasaran sih penulis ini, nangis kenapa sih, dibuka lagi sama dia. Ini film udah jadi lama kan nulisnya. Dibuka, padahal dia yang nulis nih. Dia buka, dia nangis juga baca. Dan dia langsung ngomong gini depan Nana, ini skrip terbaik yang pernah saya tulis, sekaligus saya ngerasa nggak pernah kapan itu nulisnya, lupa sih nulisnya. Oh, sampai ke situ ya. Baru aneh ngomong ke dia, sebelum antum nulis, aneh tuh ngomong sama Allah, bro. Aneh bilang, ngomong apa? Aneh bilang, ya Allah, jangan biarin beliau nulis satu huruf pun dari apa yang beliau pengen tulis. Tapi Allah gerakin aja matanya, tangannya, hatinya, semua dari dirinya untuk nulis apa yang kau pengen sampaikan, bukan apa yang dia pengen sampaikan. Jadi itu pesan antum sebelum dia nulis tuh ya. Aneh nggak ngomong ke dia. Iya, dia doanya. Iya, aneh doa kalau gitu. Luar biasa. Dan dia nulis itu enggak. Aneh ngapa nulis gini sih gitu. Istrinya sampai nonton nangis dan kamu kok bisa nulis kayak gitu? Keren banget sih itu. Jadi kita agendakan teman-teman ya. Jadi agendakan nanti buat yang komen kayaknya saya kasih tiket gratis ya. Oh, Masya Allah. Nanti itu akan di semua tempat. Ya, di tanggal 7 itu di 75 kota awal sih. Kota besar, insya Allah. Oke, semua kota-kota besar ada lah pasti ya. Nanti kalau banyak penontonnya, dia nambah lagi tuh layarnya. Kuncinya di 3 hari pertama, Bib. Makanya teman-teman, 7, 8, 9. penting banget. 7, 8, 9. Iya. Kita perkuat biar bisa terus saja. Betul. Kalau udah 3 hari pertama biasanya nambah layar panjang dia. Lebih panjang lagi ya. Tapi kalau udah nggak works, udah tutup 3 hari pertama. 3 hari pertama bisa tutup tuh. Kalau gitu teman-teman harus ini ya, saling support ya. Kalau ini yang se-Indonesia udah dikabarin saat terkait dengan filmnya. Alhamdulillah, ini hype-nya udah Allah bikin bagus. Udah ada 100 lebih titik bookingan full book bioskop. Di tanggal 7 itu. Tanggal 7, 8, 9 itu. Artinya berapa banyak tiket yang bisa terjual dalam satu hari itu? Target. Kalau target sih minimum di 70.000 lah sehari. Sehari ya, berarti 70.000. Hari kedua 70.000, hari ketiga 70.000. Ya, naik lagi terus nanti. Terus bisa sampai. Amin, Insyaallah. Mudah-mudahan jadi 2.777.143. Amin, amin ya Allah. Saya bisa hafal ya.
Jangan-jangan Iya. ilmu cocokologinya udah mulai nyatu gitu. Apa namanya, mungkin pesan-pesan yang antum akan sampaikan apa nih buat teman-teman penonton, kira-kira apa yang membuat mereka akan ya paling tidak tertarik lah dengan film ini tuh apa gitu. Coba antum bisa, selain tadi kita ngobrol segitu banyaknya ya. Baik, kawan-kawan semua, saya nggak lagi memaksa teman-teman atau mencoba bikin menarik teman-teman biar nonton film ini. Tapi saya selalu yakin bahwa nggak ada yang kebetulan. Seperti nggak ada yang kebetulannya teman-teman nonton video ini. Mungkin ini adalah jawaban doa-doa di malam kita, rintihan-rintihan kita ke Allah. Allah mau ngajarin kita lewat film ini. Jadi ya, datanglah ke bioskop dan temukanlah diri kita di sana dan dirinya melalui film ini. Masya Allah. Temukanlah diri kita, walaupun udah kita temukan ya, cuman kita sebenarnya belum menemukan hakikat diri kita dan belum menemukan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Buat yang galau, buat yang nggak tahu ya, mungkin banyak masalah, nggak tahu mau ngapain, ya tiket 50-70 ribu atau berapa, saya nggak tahu berapa. 30.000. 30.000 ya? Oh 30.000. Nanti mudah-mudahan bisa kita buat giveaway Ustaz, mungkin hari kedua atau hari ketiga. Tetap saya akan buat ya, setiap harinya kita akan buat mereka yang mau nonton, kita akan buat giveaway-nya. Nanti saya minta tim buat ngurus. Ya, mudah-mudahan bisa lebih powerful. Kita akan buat teman-teman. Amin. Film ini lebih booming lagi. Ya, nggak ada yang kebetulan. Saya juga belum pernah ketemu sama Ustaz Reza Randy sebelumnya. Ketemunya, ya kan? Saya nggak tahu, saya pikir bukan antum tokoh, salah satu tokoh di itu gitu loh. Jadi pas ada nyingkirin tiket belum ngeh itu. Saya belum ngeh tuh. Saya bilang, oh ini mungkin ini kali tim dari timnya kali ya atau gimana. Tapi kok kayaknya enggak gitu ya. Jadi saya juga masih, karena kan kita belum kenal. Iya, Antum belum kenal lebih. Betul, Beliau hanya mengenalkan nama saya Reza. Benar ya? Betul. Gak mengenalkan saya adalah suaminya Nusaibah, nggak ada tuh. Jadi beliau ini Masya Allah tawaduk sekali ya. Ininya gaya-gaya ini bisa kita contoh mudah-mudahan. Sekali lagi selamat atas gala premier kemarin. Insya Allah tanggal 7 Maret. Sekarang tanggal 4 ya. Sisa 3 hari lagi. Sisa 3 hari lagi teman-teman. Ini dari dibuatnya video ini masih 3 hari lagi. Saya nggak tahu nih video ini keluar kapan. Ahul. Jangan diem aja loh, pokoknya paling tidak hari ini atau besok harus ada yang keluar. Oh mantap. Karena kita mau berikan inspirasi untuk teman-teman semuanya yang nonton agar bisa melihat secara langsung ya di film PPC atau perjalanan pembuktian cinta yang akan tayang tanggal 7 Maret insyaallah. Terima kasih. Ini juga 7 Maret itu aneh juga ya? Bisa tanggal 7 Maret itu ya? Iya 7 ya. 7 juga kan? Iya Masya Allah kan. Ini bukan cocok lagi teman-teman ya. Terima kasih Ustaz Reza Randy. Mudah-mudahan semakin menginspirasi anak-anak muda seluruh Indonesia. Amin. Menginspirasi seluruh dunia lah. Mau anak mudanya, orang tuanya segala macam. Anak kecil insya Allah terinspirasi dari kisah dan yang antum dan istri angkat. Ya, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Film-film ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin ketika kita tujuannya Allah pasti akan sampai apa yang kita inginkan. Terima kasih, berkah, barokah doanya. Salam untuk penulis. Saya berharap beliau datang, tapi ternyata lagi tapping juga di acara lain ya. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin bisa menginspirasi seluruh masyarakat di Indonesia insyaallah. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair.